Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabar harian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik. Baik teman-teman, di pertemuan ke-10 kali ini kita akan membahas tentang fi'il madhi dan fi'il amr. Kenapa fi'il madhi dan fi'il amr? Ini sesuai dengan teks yang baru saja kita bahas di pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 kita bisa menyimak dan menemukan bahwa di situ ada beberapa kata-kata yang sudah saya beri lingkaran seperti kata unzur, kemudian iqra, kemudian ada juga kata uktub. Nah, kata kerja seperti ini disebut kata kerja apa sebenarnya seperti itu. Kemudian ada juga kata kerja seperti bada'ti dan juga ja'a. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang dua hal ini, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Mari kita mulai. Baik, fi'il madhi pada dasarnya adalah fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang sudah lampau. Jadi, untuk fi'il madhi ini digunakan untuk kata kerja lampau, kata kerja yang sudah dikerjakan. Dalam bahasa Arab, kita mengenal ada banyak sekali kata ganti atau dhamir, ada 14 dhamir dalam bahasa Arab. Nah, setiap perubahan dhamir itu akan mempengaruhi perubahan kata kerja. Tentu ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, ketika kata gantinya berbeda, maka kata kerjanya akan tetap sama. Tetapi dalam bahasa Arab tidak demikian. Dalam bahasa Arab, ketika kata ganti orangnya berbeda, maka akan mempengaruhi perubahan pada kata kerjanya. Di sini tentu fi'il madhinya disesuaikan dengan perubahan 14 kata ganti orang atau dhamir itu. Kita bisa lihat di dalam tabel, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom, ya, ada kata ganti, ada jumlah, ada arti, ada contoh, dan ada rumus fi'il madhi. Baik, kita mulai dari huwa, ya. Huwa itu adalah artinya dia laki-laki, ya, termasuk jumlahnya tunggal. Nah, ketika dhamirnya huwa, maka misalnya sebagai contoh kita menggunakan kata zahaba. Zahaba itu di dalam zahaba ini sudah ada arti dia telah pergi, begitu ya. Dia laki-laki telah pergi. Lalu ketika eh, dhamirnya huma, huma itu untuk dua orang laki-laki, orang ketiga yang sedang dibicarakan, maka berbeda menjadi zahaba, ya. Zahaba, zahaba dipanjangkan di bagian akhir. Itu artinya dia berdua laki-laki telah pergi. Hum itu untuk mereka yang kita bicarakan lebih dari dua, disebutnya hum atau jamak. Maka fi'il madhinya menjadi zahabu, ditambahkan wawu dan alif, ya. Kemudian di harokatnya berubah menjadi u, menjadi dhammah. Hiya, maka yang huwa, huma, hum ini untuk kata ganti orang ketiga yang dalam untuk versi lelaki. Tapi untuk versi wanita, hiya, huma, hunna, dia seperti ini, ya. Dan itu akan mempengaruhi juga perbedaannya. Kalau hiya menjadi zahabat, kalau huma menjadi zahabata, kalau hunna menjadi zahabna, ya, teman-teman. Hiya untuk dia tunggal, huma untuk dia berdua, dan hunna untuk jamak. Berikutnya ada kata ganti orang kedua, yaitu kata ganti untuk orang yang sedang kita ajak berbicara. Yaitu ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya. Anta, antuma, antum digunakan untuk lelaki, sedangkan anti, antuma, antunna digunakan untuk
perempuan. Kalau anta maka menjadi dhabta, kalau antuma maka menjadi dhabtuma, kalau antum maka menjadi dhabtum. Kemudian kalau anti menjadi dhahabti, kalau antuma menjadi dhahabtuma. Oke, di sini antuma untuk laki-laki dan antuma untuk perempuan secara bentuk sama, tidak ada perbedaan ya. Antuma dhahabtuma, antuma dhahabtuma. Lalu yang ketiga ada antunna, maka menjadi dhahabtunna. Lalu yang berikutnya ada kata ganti yang sering digunakan yaitu untuk kata ganti ana ya. Kalau ana maka menjadi dhahabtu. Itu artinya saya telah pergi. Tu ini menunjukkan domir saya ya. Dan terakhir ada nahnu menjadi dhahabna. Nun di sini menunjukkan domir saya. Seperti itu tentang fiil madhi. Secara gamblang kalau misalnya dihafalkan maka bunyinya menjadi zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Misalnya ketika diganti menjadi qara'a maka menjadi qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Qara'a itu artinya membaca. Baik, berikutnya kita lanjutkan untuk fi'il amr. Fi'il amr sendiri artinya adalah fi'il yang digunakan atau kata kerja yang digunakan untuk memerintah eee, lawan bicara kita atau orang kedua yang kita ajak berbicara. Di dalam bahasa Arab, fi'il amr itu hanya bisa digunakan untuk 6 kata ganti atau 6 dhamir, yaitu untuk anta, untuk anti, untuk antuma, ya antuma laki-laki dan antuma perempuan, tadi saya sudah katakan sama, dan juga untuk antum dan antunna, ya. Antum dan antunna. Jadi secara umum, kata ganti ini, maaf, secara umum fi'il amr ini hanya digunakan untuk kata ganti orang kedua saja, sedangkan kata ganti orang ketiga tidak ada. Kalau untuk anta, maka misalnya idhab, ya, idhab. Idhab itu artinya pergilah. Kalau yang kita suruh adalah laki-laki satu, ya, laki-laki satu. Kalau yang kita suruh laki-laki berdua, apa? Laki-laki berdua di sini ada idhaba, ya. Kalau laki-laki banyak, maka idhabu, ya. Idhab, idhaba, idhabu, gitu ya. Kemudian untuk yang, eee, yang kita suruh perempuan, anti misalnya, anti atau kamu sendiri, maka menjadi idhabi. Idhabi, pergilah, wahai perempuan satu. Kalau perempuan dua bagaimana? Idhaba. Kalau perempuan banyak, kalian ada banyak gitu, maka idhabna, ya, seperti itu. Jadi kalau dihafalkan menjadi idhab, idhabi, idhaba, idhaba, idhabu, idhabna. Ini ada rumusnya, teman-teman silakan ikuti. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk penjelasan singkat kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dalam topik diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.